kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalamnya beliau Bapak Ketua tanpa ada halangan siapapun. Shalawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para hadirin yang saya hormati dan saya hormati, untuk acara pada hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan yang selanjutnya adalah kita acara akan saya bacakan susunan acara seperti apa. Sambutan ketika diskusi tentang tema penutup. Yang cukup malam marilah kita buka bersama serta mulai hari ini membacaan kitab kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terima kasih untuk acara yang yaitu sambutan atau baca cara Kabupaten sekaligus tunggu pada Bapak Mustahil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sahabat-sahabat praktisi jamaah rupiah saja, baik pengurus cabang, pengurus cabang maupun anggota yang dalam hati yang kami akan hormati. Istimewa kepada sahabat kita dari PW Jawa Tengah, PW alhamdulillah juga hati kita matur suwun, beliau sekarang sudah jadi PW tapi masih terus bersama kita dan menjadi satu tim media di JRA. Kepada peristiwa malam hari ini kita kerawuan sahabat kita, beliau Bapak Yai Miftahuddin yang sengaja malam hari ini saya minta untuk bisa hadir bersama kita untuk nanti menjadi narasumber dalam diskusi interaktif kita pada momen-momen Ramadan akhir. Seperti biasa kita khatmul Quran dilanjut dengan gendur rasa dan kita pastikan ada tema yang dibahas. Kita masih ingat sejak awal kita mesti menghadirkan narasumber dan tentu kita beruntung karena narasumber yang kita hadirkan semuanya adalah bagian dari JRA, artinya tokoh-tokoh besar yang pernah ikut ijazahan sehingga ya kita nyaman-nyaman saja minta untuk hadir sebagai bagian dari berbagi ilmu untuk kita semuanya. Alhamdulillah sudah kerja dan bisa menerapkan hadir, jadi kita bareng-bareng bisa langsung kawruh, bisa berasa dengan beliau.
Sahabat sekalian, tentu kita harus mengawali bersama-sama dengan bersyukur kepada Allah malam hari ini. Satu karunia kita bisa diaji kertas dengan dunia beliau, kita bisa dikonversi dengan materi, karena bertemu dengan sahabat adalah sebuah nilai yang satu kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini masing-masing kita semuanya adalah pribadi-pribadi yang juga memiliki berbagai komunitas, memiliki berbagai aktivitas, memiliki berbagai kesibukan, di samping juga tentu memiliki begitu banyak problem yang sama. Wajah-wajah penuh masalah, penuh problem, pekeluh, yang tanggal yang itu bilang-bilangan ya Masya Allah ya. Ya, artinya menjadi hal yang lumrah kalau untuk ketemu itu sesuatu yang mahal, karena ya masing-masing kita sendiri sudah disibukkan dengan urusan pribadi, keluarga, ya, urusan yang tidak akan ada selesainya. Ya, maka bisa sempat hadir ketemu dengan teman, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi, selaku mendapat kehormatan kawan dengan tentu menjadi berlipat-lipat ya perasaan kegembiraan saya. Ya, karena tamu Rabbnya mesti membawa rahmat dan pamitnya mesti membuangkan atau membersihkan dosa-dosa sahabat rumah. Karenanya saya mengajak untuk sahabat sekalian bersyukur kepada Allah malam hari ini, apalagi momentumnya istimewa di bulan Ramadan, di min awakhiri syahr Ramadan, di malam-malam akhir bulan Ramadan ini kan malam-malam mustajab. Ya, kita para santri ya makruh lah ya, kasih ya Ramadan akhir ya kudu cancuk tali lembe yang sangat ingat pinggang untuk melaksanakan santri apa namanya ritual-ritual untuk menggapai malam mulia Lailatul Qadar. Kita mengawali tadi di khatmul Quran ya, satu ritual istimewa, apalagi ya saya sudah mendengarkan pokoknya salah yang harus mimpin ya, karena di antara kita kan yang suaranya paling bagus kan beliau. Ya, saya nggak bayangin kalau kata mantan harus memimpin ini sulit dibayangkan. Ya soal fasanya sih percaya. Soal fasanya ya saya nggak meragukan semuanya guru-guru terbaik para direktur majelis taklim. Tapi kalau soal suara kan ya fadl dari Gusti Allah yang tidak semua orang dianugerahi. Kang Falah kan ada nuansa Gunung Kerawang, ada nuansa pesisiran Cirebon, karena orang Cirebon iya ada nuansa tabungnya. Ini kalau untuk khataman itu Masya Allah, jadi ada keindahan tersendiri, dari satu kesan tersendiri dan kesempatan bahwa ini begitu secara ukasik memimpin khatmul Quran sudah dibaca luar biasa. Ada yang juz dibaca 3 orang, dibaca 4 orang, karena begitu mau ikut membaca ternyata sudah full 30, nggak apa-apa, silakan belajar di juz berapapun. Dan di sini juga saya dibeli dengan apa namanya anak santri kemarin juga saya minta yuk membaca 2 majelis khataman di malam hari ini, menghatami sekian majelis pembacaan Al-Quran. Jadi insya Allah ini satu hal yang sangat istimewa sebagai acara pokok kita malam hari ini kita dahulukan. Yang kedua para sahabat sekalian, malam hari ini samping agenda rutin akhir Ramadan, nanti di acara lain-lain saya mohon dengan hormat Pak Sekjen Pak Yusuf Kafir untuk menyampaikan dan mengajak mendiskusikan lanjut apa yang telah kita diskusikan pada pertemuan terakhir sebelum malam hari ini, beberapa rancangan-rancangan program yang sudah kita merucut ya mengarah ke sepakat. Waktu itu sebenarnya mau ketok palu ya, tapi karena bendahara nggak rawu, jadi saya dengan Pak Sekjen atas nama bendahara jadi kita belum ketok palu. Belum merucut, tapi beliau lagi kerawuan harmoni apa jadi akhirnya ya betul ya Pak kasih ya. Iya, jadi kita nggak boleh ketok palu karena bendahara kan termasuk PH, jadi beliau nggak hadir, jadi ya udah kita mengembangkan dulu nggak apa-apa, nanti di akhir Ramadan kita untuk matangkan lagi, termasuk tentunya biasanya ada hal lain juga yang terkait dengan pelaksanaan agenda-agenda di Syawal, Idul Fitri dan sebagainya. Nanti saya mohon dengan sangat dari Pak Sekjen nanti di lain-lain bisa dibantu. Yang selanjutnya
Tentu sebagai tuan rumah kami harus menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya bahwa malam hari ini di tengah kebahagiaan yang tidak terkira dari saya pribadi, saya harus maaf karena kecewa sekali tidak bisa memberikan penghormatan yang layak ya ala kadang seperti biasa ya, karena ya sebenarnya dialog bagi saya katakan saja apa adanya tanpa mengadakan yang gagal atau mencari-cari yang tiada. Jadi ya kita ala wifin apa yang sudah ada, apa yang ada ya, tanpa mengada-ada yang tidak ada. Yang selanjutnya untuk atas nama dari pengurus cabang, kami juga perlu menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tingginya kepada sahabat-sahabat yang sudah melewati berbagai macam fase, telah teruji, ya, tetap menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan kita, ya, termasuk utamanya dalam hal yang bersifat kolektif organisasi. Ya, kalau dalam konteks pribadi sih ya, saya percayalah ya. Sana sing malah mengedik berbagai macam cabang-cabang wis kuasai kabeh. Berbagai macam apa namanya kitab-kitab kuno sudah dibaca ya, lontar-lontar dari ya ini kalau dibawa ke Bangkule bingung semua cabang-cabang trik pengobatan dikuasai semua ya. Kita baru cerita tentang kerak, dulu sudah punya pelanggan kerak ternyata ya. Jadi cerita kita pengen belajar kerak di mana malah ngasal video akhirnya kerkil wong sangat sekarang luar biasa ya. Ya artinya ya waktu juga yang akhirnya menyeleksi masing-masing kita yang kemudian sesuai dengan fadl dari Gusti Allah, sesuai dengan wadifah masing-masing, akhirnya kemudian ya anak sing fokus rukyah, ada yang ya Kang Harno ini kan kalau sudah bekam itu beliau orangnya gitu ya. Jadi soal bisa bekam insya Allah banyak yang bisa, tetapi kalau soal yang spesifikasi yang terregistrasi yang punya sertifikat dan juga apa namanya nyata ya, di antara kita ada yang Allah diberi kelebihan, dijamin juga hal yang lain. Saya kira ini satu hal yang sangat-sangat wajib kita syukuri sebagai kekayaan atau sebagai hasanah yang kita miliki di Banyumas ini. Mungkin itulah sedikit yang kami sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Pesan yang terakhir ya bahwa sebagaimana yang tertulis juga dalam undangan yang disampaikan, poin yang harus betul-betul kita pegangi dari awal kita bercerita adalah ini bagian dari hikmah kita kepada Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai kita terlena dengan aktivitas apapun yang kemudian menjadikan kita tidak khidmah di NU. Ini hanya bagian kecil dari apa yang bisa kita berikan ya, sehingga kita berkomunikasi betul dengan Bu Sa'sun selaku ketua LDNU ya, karena kita emang bagian dari LDNU. Semoga dengan apa yang kita lakukan, aktivitas secara yang bisa dilakukan, seberapapun itu bagian dari khidmah kita kepada jamaah, bagian dari ikhtiar kita agar kita diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Banyak salah mohon dibantu maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi interaktif sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jajaran Kabupaten Banyumas serta jajaran pengurus cabang yang
yang saya hormati Kiai MPD selaku pembicara narasumber diskusi malam hari ini. Hadirin semuanya rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan bila Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu bersama-sama dalam acara rutin yang kita laksanakan setiap tahun, yaitu khatmul Quran sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salam kita selalu tak lupa senantiasa kita tercurahkan pada junjungan kita yang dekat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang hormati, tidak jangan lama-lama, saya ini baru dapat info karena error, jadi dapat info disuruh jadi moderator untuk diskusi yang bagus ini. Diskusi dalam berbahasa ini sesuai atau tidak. Kalau kita tahu semua masalah agama mengenai yang pertama adalah akidah kita itu akan masalah asari. Kemudian kita mengikuti misalkan beberapa hal yang sangat keren dan tegang dengan satu Imam Hambali dan Imam Maliki tentang dalam tasawuf kita tambah tasawuf kita mengikuti Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi yang akan berjumpa secara langsung dengan pencerahan, tapi apapun hasilnya nanti diskusi kita jangan merubah ubuah kita dari sesama kita ya. Begitu dulu ya meskipun itu kecenderungan ke akhirnya ke mungkin hal ini ya kita tetap biasa saja hanya bagaimana ya seberapa sering menggunakan ya kemudian kita berusaha sama-sama sampai kemudian begitu sebenarnya saya serahkan waktu kepada beliau persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua CRA, sekaligus tuan rumah Kiai Mustoleh, yang saya hormati rekan-rekan semuanya, para kiai, para ustadz CRA yang pada malam hari ini hadir. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada malam hari ini saya bersilaturahim di dalam Ibun Kiai Mustoleh. Saya tadi agak ini Pak, keluar ke rumahnya Rawini Kiai Mustoleh. Makanya dari macam mana mereka, oh iya.
Iya. Alhamdulillah sampai. Saya secara pribadi bersyukur di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dapat bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan, saya koreksi tadi Miftahudin MPD kan gitu. Kebetulan sekolah saya di hukum ya, saya SHI karena saya lulusan UIN, kemudian S2 saya di Unsur gitu, tapi tidak selesai gitu. Jadi belum selesai ya, jadi SHI. Kemudian yang kedua ya MH nanti kalau. Yang kedua saya 2023 sudah tidak berada di Bawaslu ya, karena yang namanya Bawaslu kita adalah representasi dari kelompok ya. Saya dari NU, dari Ansor, maka ada pergantian, ada gantian kan gitu. Iya. Kayak kader yang lain juga apa namanya pengen menikmati kan seperti itu. Kemudian saya juga apa ya, mungkin kalau disebut cicit mungkin saya apa ya, udah deket Sipur apa lah kan gitu, udah jauh kan gitu. Jadi berat fotokopi udah kurang kan gitu ya. Jadi ya, sudah bukan kalau cicit kan berarti setelah cucu ya kan gitu. Saya udah enggak gitu, udah tahu gitu. Berat fotokopi udah kurang kira-kira gitu. Tapi moga-moga dapat barokahnya. Nah, berbicara tentang polemik nasab memang ini menarik ya, dan ini ada satu hal yang apa ya istilahnya fakta ya, sebuah polemik, sebuah dinamika yang hadir terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kenapa kemudian hanya ada di Nahdlatul Ulama? Karena di samping kiri kanan kita, di saudara tua kita Muhammad itu tidak ada. Sejak awal mereka tidak apa namanya tidak mengenal apa namanya hafaid menjadi bagian dari semacam keyakinan mereka sehingga clear. Nah, NU Nahdlatul Ulama ya, dari disinggung oleh moderator, memang sejak awal memang lekat dengan kita gitu. Nah, kemudian ini ada satu penelitian dari Kiai Imaduddin ya, yang kemudian menyimpulkan bahwa nasab dakwah itu tidak bersambung. Nah, ini kan satu hal yang serius karena nasab kan gitu. Nah, tidak tersambungnya di mana? Tidak tersambungnya disampaikan di di yang disebut ubudillah itu. Nah, ada rentang waktu yang cukup jauh ya, sekitar 400 tahun sampai kemudian disebutkan bahwa ada nama tertentu kan gitu, yang ini kemudian secara lebih disampaikan kalau ini adalah orang yang biasa saja mungkin no problem ya, tidak disebut dalam kitab-kitab sezaman misalnya, tapi ini adalah disebut sebagai al-alim al-rahman gitu. Kalau al-alim al-ulama itu pasti masyhur, pasti disebut dalam apa namanya penelitian, kajian-kajian seperti halnya madhab. Nah, beberapa poin itu ya kemudian menjadi tesis yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Kemudian ini bergulir menjadi konsumsi publik yang sangat luas kan gitu. Sampai kemudian tadi disampaikan sampai 3 tahun kan gitu. Ramai kan gitu. Ramai, kemudian didiskusikan di mana-mana, di kampus, kemudian di pondok dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa
apapun ya. Ini kan mungkin ada yang tadi disampaikan ya, ada yang sepakat dengan bagaimana, ada yang sepakat dengan apa namanya para habaib gitu. Itu tidak kemudian mengurangi silaturahim kita. Ya. Kebetulan saya sendiri kemarin saya memang secara pribadi tertarik dengan apa yang disampaikan Kiai Imad seperti itu. Latar belakang saya pernah ngaji di Sirau, di Kemranjen ya, Kiai Mufasis Nur Kiai Tatik. Kemudian saya juga ngaji di Tegalrejo, tempatnya Kiai Sufudori. Saya juga pernah ngaji di Habibakaf, Paharum gitu. Saya bertemu dengan para habib yang kecil-kecil itu, ya, yang usia saya dan sebagainya itu. Nah, sehingga ketika saya mendengar, ini saya cerita pribadi yang kemudian saya apa namanya menjadi dibenarkan. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa habib itu nggak ngalim misalnya, nggak fikih, nggak bisa macam dosa, bisanya anjringan, ya kan? Kemudian sejak kecil mereka didoktrin untuk apa namanya merasa lebih baik dari apa namanya yang lain misalnya gitu. Saya mengalami itu, gitu. Jadi di lingkungan pondok pesantrennya Khalid Sekar itu, yang pinter-pinter itu adalah yang dari Jawa, gitu. Yang bilang kita, yang pinter fikih macam-macam itu dari Jawa, gitu. Maaf, teman-teman saya yang ada itu, ya memang mereka lebih fokus kepada indri kan gitu, marah kan gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa, ya wajar, memang dimodal kan tidak menekuni itu kan gitu. Jadi apa ya, bukan salah satu juga, ya memang dia tidak tertarik dengan hal yang berbau keilmuan. Habib-habib yang kecil-kecil itu, mereka biasanya berkelompok dan caranya kemudian mereka latihannya marah, sehingga kemudian dengan tradisi mereka itu ditambah keyakinan mereka yang dia lebih baik dan pasti akan menjadi sesuatu, maka akhirnya dia dalam konteks apa ya istilahnya ya, kalau di pesantren itu yang jadi ustadz ya Jawa, akhirnya begitu. Habib tidak menjadi apapun, mereka hanya marah dan sebagainya. Nah, saya ketika ada orang yang ngomong begitu bahwa Habib itu tidak alim, pidatonya hanya ceramah, ya saya mengakui ya memang kalau pengalaman saya memang begitu kan gitu. Nah, kembali ke polemik tadi ya, apa namanya yang disampaikan ke Imad itu, nasihat ya yang tadi saya sampaikan, tentu ini adalah satu polemik kan gitu. Dan menurut saya sudah selesai. Artinya selesai ini yang nggak sepakat ya, saya kira tidak sepakat ya kan. Yang sepakat juga pasti akan tetap pada pendiriannya kan gitu. Nah, upaya diskusi kemudian tes DNA itu sudah diupayakan gitu. Para ahli ini beberapa sudah tes DNA dan haplogrupnya gitu. DNA-nya itu G bukan C1. Kalau G itu ya merujuk kepada satu kelompok yang diberi Askenazi. Kalau C1 berarti Arab kan gitu. Jadi disampaikan, wong Arab saja belum pas, apa namanya? Arab saja enggak kok kemudian mau mengaku kebenaran Nabi kan gitu. Nah ini yang problem gitu ngomongnya. Nah kemudian latar belakangnya penelitian Imad juga salah satunya adalah melihat Habib Bahar, melihat Habib Rizik ya, dan Habib yang lain-lain. Ada pertanyaan mendasar.
mengapa kok cucunya Nabi itu kok begitu, mengapa cucunya Nabi kok omongnya kasar dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu dari pemicu yang kemudian menjadikan Kiai itu meneliti, dan hasilnya itu bahwa nasabnya menurut beliau itu tidak tersangkut. Nah, yang kemudian Kiai NU yang mendukung gerakan Kimat, diantaranya saya yakin bisa kita lihat Kiai Marzuki Mustamar, ya. Kemudian Kiai Said Sirot secara tidak langsung, Gus Abbas sudah pasti kan gitu. Kemudian beberapa pesantren, ya, itu juga mendukung kan gitu. Nah, kebetulan ya, ini karena saya ya, sebenarnya ini hari ini saya menyampaikan tentang Pak Lawi itu, saya ini kebetulan memang tertarik dari awal dan ikut dalam gerakan PWI gitu. Saya ikut, sehingga saya saya mengikuti secara intens perkembangan terkait dengan Pak Lawi itu. Nah, hari ini itu wacana yang Pak Lawi dan sebagainya itu sudah mulai naik ke level yang lebih tinggi. Ada gugatan tentang persoalan warga negara di Mahkamah Konstitusi gitu, sedang bergulir kan gitu. Nah, ini adalah perkembangan baru dan baiknya. Kemudian yang lebih penting lagi yang perlu disampaikan bahwa tentang pemalsuan makom, kemudian dan lain-lain kan, sejarah dan lain-lain, itu juga hal yang secara kebangsaan itu ya berbahaya gitu. Dan belum ada konfirmasi secara resmi yang bersangkutan itu loh. Ya, ketika didudukan itu tidak ada pernyataan resmi dari yang biasa, sehingga ini bergulir terus gitu. Sampai kemudian ke MK dan sebagainya. Nah, hari ini yang namanya PWI kemudian LSI itu sudah sampai ke kecamatan-kecamatan. Cilongok sudah terbentuk dan beberapa kecamatan yang sudah terbentuk. Tujuannya tentu adalah sama dengan NU kan gitu, menjaga wali, menjaga macam-macam, menjaga makom, macam-macam gitu. Nah, hal semacam ini memang kalau menurut saya sebagai sebuah polemik ya, memang agak menyakitkan gitu. Kita sudah begitu yakin bahwa saya sendiri itu, karena guru saya Habib misalnya kan gitu, kan ada yang ngomong, ini kalau berbeda Habib nanti kamu ilmunya tidak mengamalkan semacam itu kan gitu. Nah, hal semacam itu memang istilahnya menjadi pemikiran saya sebelum saya kemudian bergabung dengan PWI dan semangat dengan itu loh. Nah, apa ya selanjutnya ya? Kemudian ya, banyak tokoh-tokoh yang lain ya, yang lain misalnya ada Mahfud MD dan sebagainya juga sepakat dengan itu, sepakat dengan apa yang kemudian ada pengurusan sejarah, kemudian pemalsuan makom misalnya di Wonosobo ya, dan hal-hal yang lain gitu. Jombor pun ya, di tempat saya pun itu ada Habib itu di situ. Jadi kalau jalan ke Jombor, rumah yang di depan itu adalah rumahnya Habib
yang rencananya juga mau diaktifkan di makam saya kan gitu. Terus kemudian ada polemik Habib, kemudian tidak jadi kan gitu. Karena berat kan kira-kira gitu. Malah itu rumahnya mau dijual itu. Tuh. Mau dijual, untuk ada yang mau ya itu. Itu. Nah, itu bapak-bapak, saudara-saudara yang sekilas sebagai bahan diskusi yang saya sampaikan, tapi saya disclaimer ini sebagai sebuah polemik, ya tentu ada yang cocok ada yang enggak, itu sangat wajar sekali, sangat sekali. Tapi itu adalah fakta dinamika di lingkungan kita, yaitu ulama yang akan selalu ada gitu. Jangan begitu, ya. Itu saja. Monggo kalau dengan diskusi nanti yang lain bisa menyampaikan pengalaman dan sebagainya sehingga memperkaya pengetahuan kita. Apa yang saya sampaikan tentu adalah tidak menutup pada nasab, karena persoalan nasab itu ya ilmunya tersendiri kan gitu. Jadi saya hanya polemik kemudian hal-hal di lingkaran persoalan nasab ini. Itu saja yang sebagai awal diskusi. Monggo nanti ada yang menambahkan dan sebagainya. Terima kasih disampaikan. Awal dari penelitian Kiai Imad itu dilatar belakangi salah satunya adanya sifat dan karakter beberapa habaib yang dirasakan oleh sebagian kelompok itu seolah-olah jadi provokator dan sebagainya, yang juga pandangan itu tadi oleh narasumber tidak hanya itu, tapi yang berikutnya adalah saudara banyak meresahkan kalau kiai-kiai itu disimpan oleh kiai-kiai lokal seolah-olah tidak satu pertemuan ya, yang saja kalau yang bahkan menanyakan sesuatu terkait dengan ini, silakan. Berikan kepada saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan amalan yang diberikan para ulama dan juga para kiai dan juga para habaib terkait dengan rotibul habaib, di mana itu kan karya dari para habaib yang dari juga karya terpenggal dengan apa yang tadi disampaikan. Apakah itu kemudian mengenalkan pahala dan manfaatnya masih ada atau tidak ketika kita bertolak belakang? Iya, karena yang kedua sholawat musyrok. Itu kan bukan begini. Apakah dengan ini itu memberikan sebuah keragaman bagi teman-teman kita dan juga para ulama juga menyampaikan bahwa jangan bersalawat dari dan juga salawat itu dia saja pertanyaan saya. Selanjutnya akan kita tidak di lapangan di tentang bertahan meskipun
kasih teknologi dan sebagainya. Yang sumber itu bisa dijelaskan. Ya, jadi memang apa ya? Ini masalah Balawi ibaratnya ini adalah lapisan-lapisan yang sudah sangat tebal kan gitu. Ini menyangkut keyakinan kita, menyangkut keilmuan kita dan sebagainya. Sehingga ketika kemudian ada tesis ini banyak hal yang harus kita kaji kan gitu. Misalnya Radul Hadat ini ada yang mengatakan itu bukan apa al-hadat kan gitu, tapi arifani dan sebagainya. Ya apa namanya? Terus kemudian tadi disampaikan bahwa memang salah satu mengapa tesis Kiamat itu diterima secara mungkin cepat kan gitu. Ini cukup masif kan. 3 tahun sudah kemana-mana kan gitu. Itu karena salah satu faktornya adalah karena memang kegelisahannya sama kan gitu. Jadi di lingkungan para kiai yang di kampung-kampung juga mereka gelisah sebenarnya. Didabiri, kemudian ada korban yang sampai puluhan juta dan sebagainya. Nah, ini ada kegelisahan, terus kemudian ada ulama yang ngomong gitu, akhirnya kemudian cocok kira-kira gitu, sehingga kemudian hari ini para habaib paling tidak kayaknya grogi udah kalau mengambil kayak gitu. Nah, kembali ke yang tadi, Habib itu yang kemudian menjadi keberatan. Habib itu apa namanya? Mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau dari perspektifnya yang cocok itu. Keberatannya adalah Habib itu masih mengaku dzurriyyah Nabi. Ya. Jadi bukan kita tidak mengaku dzurriyyah, bukan, tapi tidak mengakui Habib sebagai dzurriyyah Nabi kan gitu. Terus kemudian yang kedua, tentu kelompok manapun, Yahudi sekalipun, ya, tentu ada ulama-ulama, ada orang-orang soleh. Nah, ketika kita berguru kepada Yahudi kayak apa, kalau dia Muslim soleh, tentu tidak persoalan kan gitu. Mengamalkan ilmunya juga tidak persoalan, gitu loh. Jadi yang kemudian menjadi persoalan dan menjadi dalam tanda kutip sahadatnya orang-orang tadi itu tidak mengakui Habib sebagai bagian dari rumpun dzurriyyah Nabi. Tapi kalau berguru kemudian menimba ilmu dan sebagainya, ya semua suku punya star yang sama untuk menjadi orang soleh, menjadi orang alim dan sebagainya. Itu. Nah, persoalan tadi disampaikan oleh Mas ini ada al-hadat dan sebagainya, itu bagi yang cocok, bagi Bawahi itu seperti itu jawabannya, itu loh. Jadi tidak mengakui itu adalah karangan al-hadat, tapi arifani, kemudian mengamalkan ya, kemudian juga silahkan. Tapi ada diskusi di antara kita, ada diskusi di antara PWI ini, bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan gerakan yang tidak disengaja. Misalnya pemalsuan makam itu ada di mana-mana, tidak hanya di Jawa kan gitu, di banyak tempat ada. Sehingga kemudian karena ini masif, maka sangat sulit untuk sangat sulit untuk tidak meyakini bahwa ini adalah by design. Ini adalah TSM, gitu. Jadi struktur TSM sistematis, masif kan gitu. Ini gerakan masif dan banyak yang kemudian menyamakan dengan gerakan Yahudi yang di Sono di Palestina sama. Di Palestina juga banyak makam diklaim kan gitu. Sehingga kemudian mereka tinggal mengatakan, sayalah pemilik tanah ini,
Dan jenengan saya yakin di YouTube juga mendengar bahwa Indonesia itu adalah miliknya Habib dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya-upaya ya, dan klaim-klaim yang sangat nyata bahwa mereka mengatakan bahwa Indonesia itu miliknya mereka. Gitu. Nah itu Mas. Jadi diskusinya begini. Jadi gerakan mereka itu bukan cuma gerakan nyata kan gitu, tapi ini gerakannya seperti kita. Jadi kita ikhtiarnya mulang dan sebagainya, tapi juga ada sisi-sisi kebatinannya, bacaan-bacaan dan sebagainya. Nah, ada diskusi semacam itu bahwa rotib hadat macam-macam itu adalah bagian dari dalam tanda kutip magic mereka. Kemudian mempengaruhi bukan hanya pikiran kita, tapi secara kejiwaan kita, sehingga kita sulit untuk beralih kan gitu. Nah, itu diskusi di antara yang pro Takimat itu ada semacam itu, sehingga ada kecurigaan, ada kecurigaan yang sampai ke sana bahwa gerakan ini adalah juga gerakan spiritual. Dan tokoh mereka itu gerakannya sangat masif sekali. Para jenderal-jenderal, para petinggi Polri itu di bawahnya beliau gitu loh. Jadi kalau mau jadi jenderal itulah rekomendasinya beliau dan sebagainya. Sehingga sangat kuat sekali. Gitu. Kemudian mereka berupaya untuk secara spiritual memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat dengan gaya bicaranya, dengan gaya usaha bajunya dan sebagainya, sehingga mereka istilahnya secara spiritual diakui di kita kan gitu. Itu Mas. Jadi sementara ini seperti itu yang menjadi diskusi bahwa Rotib Hadat itu miliknya Arif Fahmi, dan beberapa selawat itu dicurigai adalah untuk semacam itu, sehingga beberapa kiai itu mengubah yang tadinya itu Rotib Hadat menjadi yang lain kan gitu, yang cocok dengan Pak Kiai Imad itu. Itu dan seluruh anggotanya dan para pengurusnya, saya membawa hati ini atau hati. Kalau arti dari hati adalah orang yang mencintainya, menghargai orang yang mencintainya. Kalau salah, kalau menurut saya dalam hati itu hanya seperti cara ini khusus saya. Kemudian ada karena hidup sama itu kalau hati itu yang misalnya itu hanya orang atau orang yang itu dapat mendapatkan karena yang sekarang ini pernah yang tidak mendapatkan yang tersebut menjadi apabila semakin itu kehidupannya terus akhirnya pada sebenarnya sampai terus dilakukan oleh mereka dengan yang seperti ini sehingga ada yang terus
kalau saya sendiri itu apabila ada Habib ya, ada Habib yang itu namanya mengatakan kalau kami ada pasal akhlak yang baik kita mengerti karena Habib yang garis keras yang berlakunya itu kita jangan ikuti begitu aja. Nah, terus masalah keturunan atau tidak itu saya mengetahui dalam kasus saya, tapi kalau menurut saya yang jenis itu hanya cara bahasanya dia seperti cara bahasanya ustaz, terus kiai, terus kongres, sekian karena lagi mengangkat Islam ya, apa bisa jadi bilang dulu sedikit kongres mencari ini bisa sangat masalah. Terima kasih Mas Sidik Kamsino tambahannya. Sekarang lagi mulai naik terus sana. Bisa sisi terus Kalau sekali yang menghormati, langsung saja. Nggak sengaja kemarin saya lihat status salah satu konsulat. Mungkin yang punya nomornya beliau ya, mungkin bisa menyimak, tapi sih nggak usah saya sebutkan. Kalau nggak salah waktu itu membahas tentang mengakulirkan saya mukodam atau pakai mukodam itu tentang Mi'raj 70 kali. Nah, kalau nggak salah saya mentelangas status itu, beliau itu mengakulirkan bahwa itu adalah pelintiran dari orang-orang yang mungkin untuk sekarang pro iman. Nah, itu mau panjangan lebih detail konkretnya tahu tentang itu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz yang itu. Masih apa ya? Kusitik ya. Kusitik itu, ya itu apa ya? Polemik Habib itu bukan persoalan yang individual, ya kan? Ini menyangkut kebangsaan dan kenegaraan kita. Karena berkait dengan sejarah yang kemudian diduga keras dipalsukan, kemudian juga panjenengan tahu sendiri kan, para Habib itu mengatakan Indonesia milik Tarim, bendera juga mereka yang kuat dan sebagainya. Jadi ini bukan persoalan individu ya yang tadi disampaikan panjenengan bagi para pendukung iman, bukan hanya itu. Sehingga kemudian sikap yang diambil adalah bukan persoalan kita menghormati pribadi, itu clear, itu harus namanya sesama manusia kan gitu. Tapi ini adalah persoalan yang lebih luas dari itu. Ini bahkan ini adalah keagamaan kita kan gitu. Kan gitu. Nah, kemudian saya jujur saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Gus Ajir. Ya, itu kan Gus Ajir yang begitu kan gitu. Iya, saya menyimak betul karena beliau santrinya kan itu pasti. Iya kan gitu. Saya menyimak betul bahwa beliau mengatakan bahwa sosok Hakim Muaddam tidak pernah ngomong seperti itu, tidak pernah menunjukkan seperti itu dalam konteks itu kan gitu. Dia konteks yang lain gitu. Yang menyebutkan itu adalah para Habib itu yang kemudian menjadi bulan-bulanan kan gitu. Tapi kemudian bagi para pendukung Gaiman, jangankan membahas apa yang disampaikan oleh apa yang dinamakan Hakim Muaddam, keberadaannya aja dipersoalkan.
itu dianggap sebagai tokoh fikih, bukan tokoh sejarah. Beliau tidak pernah ada gitu. Itu kalau bagi tidak pernah ada Pak, itu loh. Itu loh. Jadi jangankan apa membahas apa kan adanya saja sudah tidak ada dalam sejarah kan gitu. Maka yang kita kenal ya, yang kita kirimkan ya itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu, nggak pernah Hakim Muqaddam. Tapi Per Habib itu menyatakan Hakim Muqaddam itu lebih tinggi daripada Syekh Qadir Jailani. Padahal saya yakin kita nggak pernah dengar kan gitu. Jadi polemiknya seperti itu loh. Jadi kalau bisa sih mengatakan bahwa ini Hakim Muqaddam nggak pernah ngomong gitu kan dalam konteks yang lain, bukan dalam konteks yang kemudian menjadi bulan-bulanan gitu. Tapi dari perspektifnya Kiai Imad dan kawan-kawan, Hakim Muqaddam saja bukan tokoh sejarah, artinya dia tidak pernah hidup gitu. Nah itu loh, karena dalam catatan sezamannya tidak ada. Jadi disampaikan mustahil kalau dia orang besar, orang alim, macam-macam tidak disebutkan dalam sejarah itu disebut mustahil. Gitu. Terus menjawab dari PWI pernah membahas tentang itu bagaimana beliau ya ya kan si baginya punya nomor beliau kan otomatis minat. Nah mungkin dengan dari PWI kalau itu ayo macam itu kan bisa katain atau kalau dalam konteks itu ini kan di Banyumas ini sementara ini kan ada dua kelompok PWI dan kelompok yang disebut dengan zona itu kan ya jadi mereka itu Mas Rafiq kemudian Gus Leler semacam itu mereka kemudian berkelompok Gus Fahmi ya berkelompok menyebut mereka sebagai kelompok yang toleransi dan sebagainya gitu loh. Itu kan secara politik untuk menghadang ini kan, bahwa di luar kami itu ya intoleran, kemudian macam-macam kan gitu. Nah, diskusinya sementara ini memang kalau yang saya tahu dan saya amati itu di grup-grup NU itu. Saya kebetulan ikut beberapa grup ini gitu dok. Mas Rafiq kemudian ngomong Gus Fahmi itu karena beliau punya background pesantren yang kuat kan gitu, dia juga bagus gitu. Nah gitu loh. Jadi belum kalau PWI kabupaten itu saya pikir belum ada langganan sana. Tapi diskusi-diskusi itu sudah di tingkat grup gitu. Karena orang-orang PWI juga tokoh-tokoh NU juga kan gitu yang dia masuk grup-grup itu sehingga asik juga kalau kita amati di grup itu ya memang karena Gus Azir itu kan santrinya Habib Taufik ya tentu wajar ketika beliau kemudian menyampaikan hal-hal yang mendukung itu dan saya yakin ada tugas khusus bagi santri-santrinya untuk mengkantor itu. Iya kan, sehingga kemudian beliau aktif gitu loh, aktif dan sebagainya itu. Kemarin kita mendengar ada tulisannya LS ataupun PWI sekarang sudah jelas
sudah sangat jelas ya sejak Bismillahirrahmanirrahim menjadi kayak setahun berapa yang lama saya yang saya pikir mengusir perhatian dalam rangka pendidikan tidak pesantren karena yang berbeda ada sosial sama ini kalau ada sekali yang itu seperti tadi itu ya, dalam konteks kolonialisme atau penjajahan memang ada dua hal. Satu adalah yang disebut dengan hegemoni kan gitu. Yang kedua adalah dominasi. Nah, kalau dominasi itu adalah penjajahan dengan militer, dengan membunuh dan sebagainya. Tapi kalau hegemoni itu adalah menjajah dengan budaya, dengan keyakinan, mindsetnya yang dikuasai, sehingga yang dijajah itu senang dijajah sendiri. Jadi yang dijajah malah merasa senang gitu. Mungkin bagi dijajah, ya. Kalau saya dijajah makin pukul, kalau makin saya cium tangan terus, makin sudah dekat negara. Semacam itu. Ya. Dalam sejarah kita, struktur itu memakai cara. Sehingga beliau belajar Islam sampai ke Mekah, kemudian hafal Quran dan menikahi beberapa anak-anak dia ya. Beberapa ya. Saya pernah baca bahwa Kesultanan Cirebon juga adalah salah satunya diisi oleh anak turunnya Nobel. Itu sangat makhluk sekali. Nah, jadi kalau kita menggunakan kategori yang tadi saya sampaikan, dominasi dan hegemoni, kira-kira terhadap ini dalam perspektifnya Jalaluddin dan kawan-kawan adalah hegemoni. Jadi bukan orangnya yang ditarik, tapi mindsetnya, pasangannya, ilmunya itu ditarik ke mereka. Kemudian muncul produk fisik, ada makom, itu
dijadikan museum untuk menghidupkan. Hasilnya ya begitu. Jadi yang kemudian orang yang menjadi senang bisa, orang ketagihan lah, bukannya malah menolak. Dan ini sulit dicabut, sulit karena ini mindset. Ya, iya, aku ke sana. Ya, ini strukturnya dulu mempraktekkan. Kalau ini senok ini sudah selesai, ya dia kembali ke sana. Apa namanya? Dia bukan muslim. Bukan muslim itu tetap menjadi orang. Jadi di sini karena ada misi Allah, kolonialisme yang dia praktekkan adalah karena gereja itu disingkirkan dari politik, macam-macam. Juga gitu kan. Itu dari teman-teman mungkin sama seperti Mbak Heron atau Bu Heron yang mungkin masih bersanding dengan terus yang dilihat lewat chat WA ya. Ketika Gus Adjir membahas tentang khurafat yang menjadi bulan-bulanan pada saat ini, apapun alasan beliau, sebenarnya kalau di Mbah Heron ini agak terbuka sedikit, agak browsingnya agak jauh sedikit ya, tidak berkutat di Bengkok Lurah dan sebagainya, akan banyak menemukan tandingan-tandingan dari statement beliau, termasuk kaitannya dengan fakih muqaddam. Apapun alasannya, dipelintir atau ditarik atau terserah bahasa beliau. Cuma kan ada redaksi yang mengatakan, walaupun mungkin yang menulis itu bukan fakih muqaddam sendiri, mungkin Habib yang lain, di situ redaksinya sangat jelas sekali. Murija bija, murija dimikrojkan dengan apa? Di situ keterangannya adalah dengan jasadnya. Di situ kalau sudah seperti itu kaitannya menyinggung dengan akidah kita. Dan di video tersebut Gus Adjir tidak berani mengangkat makalahnya Hadratus Syekh yang mengatakan barang siapa mengaku bisa mi'raj bertemu dengan Allah maka hukumnya kafir. Di situ tidak berani. Di video-video yang sebagai tandingannya video Gus Adjir itu banyak sekali hal-hal seperti itu dibahas secara gamblang. Dan yang menjadi tandingan tentang kasus mi'raj itu adalah kasus atau riwayat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, sedangkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami tersebut dalam riwayatnya adalah fil manam. Jadi mi'rajnya itu dalam keadaan beliau itu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya di situ. Jadi ada ranah akidah di balik polemik nazab ini yang patut diwaspadai bagi kita umat muslim khususnya, karena sudah mengarah kalau misalnya kita tetap mengakui fakih muqaddam itu adalah tokoh yang ada ataupun mungkin masih mengimani bahwa itu adalah karomah beliau, sama saja bertolak belakang dengan statement atau pendapat dari Syekh Hasyim Asy'ari selaku ya panutan kita semua di Nahdlatul Ulama, kan seperti itu. Dan juga di kasus-kasus yang lain masih banyak sekali yang berkaitan dengan akidah. Seperti contoh orang meninggal diberi tulisan oleh Habib maka aman dari siksa kubur, itu seperti itu. Terus juga masih banyak yang lain, termasuk juga yang agak-agak parno ya, ngerempon itu juga kan ada. Itu ada kitabnya, bukan sekedar riwayat
dari lisan ke lisan, tapi ada kitabnya dari para habib. Itu seperti itu. Nah, untuk mengkerempon itu saya belum begitu mempelajari, tapi sedikit saya kerempon itu menurut pengakuan seorang habib dalam kitabnya, untuk menjinakan nafsu atau sebagainya itu dipraktekkan. Kalau berpapasan dengan perempuan itu dibolehkan untuk itu ada seperti itu, ada kitabnya. Malah langsung kita gitu. Itu ada kitabnya. Jadi cerita-cerita yang dianggap khurafat sebagai bulan-bulanan oleh Gus Adil itu memang ada di kitabnya para habaib, bukan hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut. Nah, seperti itu. Dan saya bilang tadi ada beberapa sedikit yang sudah bertentangan dengan akidah, dengan keimanan sebagai umat muslim. Ya termasuk ketika dikatakan mi'raj lebih dari satu, Nabi saja cuma mi'raj satu kali, berarti kan mengunggulkan seorang wali di atas derajatnya Nabi, kan termasuk juga di beberapa kitab kan diterangkan bahwa itu mengarah ke arah kekafiran. Ini seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya tegaskan. Mungkin di antara hadirin kelihatannya masih ada yang goyang-goyang dengan maka saya langsung tarik ke bagian akidah. Terima kasih. Masya Allah, ini diam-diam ini Baru kebongkar. ketua PBI kamu mas ini. Ini grup ini. Ini haplok grupnya apa ini? Peribahasa yang lagi keren kan, pria kan gak banyak bicara, ujung-ujung cerita. Matur nuwun Mbah Gus Amin. Gus Amin. Yang lain masih ditunggu, semakin malam semakin gajang. Ini oke. Kusman. Tambahin lagi terkait apa yang pertama disampaikan oleh Kiai Miftah, bahwa polemik ini adalah hanya di Nahdlatul Ulama, karena di sebelah-sebelah itu di NDI tidak ada, di Muhammadiyah tidak ada dan tidak mengadakan seperti itu. Iya, kemudian di apa maning orang anak. Nah, dengan adanya ini kan polemik yang hanya ada di NU. Kemudian dengan adanya polemik seperti ini, tentunya dari stakeholder atau dari jajaran struktural pengurus, mungkin di ranting, di MWC, di cabang, di PW, di PBNU, apakah ada statement atau fatwa atau apa terkait dengan hal ini? Karena di bawah tentunya kita para kader-kader NU, kader muda, kader tua bergejolak. Mungkin sebagai peredam dengan adanya fatwa dari PBNU, apakah itu bisa menjadi peredam atau menjadi gejolak lagi? Itu bisa terjadi. Itu apakah alasannya wong NU kuwi ora kepenakan? Apakah iya itu orang kepenakan? Karena satu sisi juga Mustasyar PBNU mantune Habib Rois ya, itu mantunya Habib itu. Apakah bagaimana tindak lanjut dari struktural di PBNU dan sanifanya di bawahnya? Monggo. Yang saya tahu kalau ketua Tanfidiyah PBNU itu masih memegang aswatul akbun. Sudah menjadi kefahaman masih itu. Tapi barangkali ada statement-statement yang lain yang kami belum tahu. Monggo Pak Kiai Miftah. Ya, sejauh yang saya ketahui memang kalau di tingkat struktural PBNU gitu ya sampai ke bawah memang dalam tanda kutip tidak peduli dengan dengan polemik nasab ini kan gitu. Ya, kita lihat dulu ada perdebatan antara Kiai Fakhrul Razi dengan Kiai Mat macam-macam itu yang kita lihat
Gus Roy sebagai representasi dari PPNU, beliau tidak mengakui itu kan, bahkan kemudian dikira hanya menimbulkan rusuh, kemudian pecahan dan sebagainya. Artinya secara struktural memang PPNU kelihatannya belum mengakui Kiai Mat dan teman-temannya, ya. Tapi secara personal, secara individu banyak sekali yang sudah masuk ke PWI, misalnya di Wonogiri kan gitu, dan di tempat-tempat yang lain. Secara personal itu mereka setuju, cocok dengan apa yang disampaikan Kiai Mat. Kemudian beberapa pesantren di Jawa Timur, misalnya di Pelosok, kemudian di tempat saya berada, itu juga kiainya, misalnya saya sampaikan ini, kiai saya sendiri, Bu Yusuf misalnya, beliau ngendikannya jangan ikut-ikutan kan gitu. Tapi di grup kami alumni Garjo banyak yang kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan Kiai Mat kan gitu. Artinya saya pikir gerakan ini menjadi masif itu karena person itu gitu. Jadi tidak mesti PBNU kemudian tidak bersuara itu menjadi diam kan gitu. Justru malah kemudian menjadi ramai, riuh kan gitu. Terbukti dengan banyak sekali individu yang pengurus NU secara pribadi dia mendukung apa yang disampaikan Kiai Mat. Juga banyak alumni pesantren misalnya Pelosok yang kita lihat, misalnya Gus Kausar jelas mengatakan semacam itu kan gitu. Tapi banyak alumni Pelosok juga masuk ke PWI dan sebagainya gitu. Itu Mas, jadi secara struktural ya memang itu, jadi tidak ada semacam itulah. Ya, mungkin kalau yang di MPC kan di grup-grupnya juga paham lah di Cilomongan. Monggo. Ini matur nuwun ya, dan hal ini pada prinsipnya barangkali NU belum saatnya untuk membuat sebuah statement atau keputusan barangkali seperti itu. Ini masih bergulir antara individu-individu di dalam pengurusan ataupun di level-level masyarakat. Barangkali ada yang lain, monggo. Referensi dari Cirebon. Skandal harus ada takok Jawab saya. Kalau perlu coba nolak. Saya meminta nambah begitu. Oke, Mas Wali, dipersilakan. Oke, matur nuwun. Tentu saya harus mengawali dengan terima kasih yang luar biasa ya kepada terutama narasumber kita, ini mungkin adalah berkenan diri untuk berbagi wacana dengan kita ya. Saya sepakat dengan dari awal tadi moderator dan juga sumber, dan kembalikan kepada judulnya ya, yaitu diskusi interaktif. Saya selaku tuan rumah dan tentunya orang yang paling bertanggung jawab dalam forum ini menegaskan garis bawahi bahwa ini bukan soal sedang membahas hal-hal yang konteksnya negatif ya, tapi justru karena kita ini kan sampai batas tertentu di lingkungan masing-masing kan adalah orang yang dianggap tahu ya. Di sini kita gojokan doyan kayak apa, tapi nang Kemrambun kan siapa semua ngerti. Nang Kemrambun kiai ini ya berarti kan kah. Di sini sih mungkin kita ya apa, di masing-masing kan kita adalah orang yang dianggap tahu, sehingga menjadi orang yang dianggap tahu itu kan punya konsekuensi, harus terus berusaha mencari tahu. Maka forum ini saya niatkan betul sebagai bagian dari untuk mencari tahu ya, tidak ada sedikit pun nuansa untuk dalam konteks kebencian ya, karena tentu nggak ada alasan bagi kita untuk membenci siapapun, tapi bahwa fakta dan realita harus diungkap ya, bahwa data harus disampaikan, dan bahwa tanggung jawab tentang, kalau bahasanya Buya Said Akil itu ya, warisan yang kita dapat dari para leluhur kita kan ada dua, itu warisan kebangsaan dan warisan keagamaan.
menjadi sesuatu yang serius ketika kemudian dua hal yang sangat prinsip ini terserempet ya, bahkan bukan terserempet ini, kalau semakin kesini itu kok ini malah menjadi target utama bidikan mereka, mohon maaf ya. Sehingga kemudian saya pribadi yang di awal itu sebenarnya ya saya nikmati ringan-ringan saja lah, bahwa kemudian saya sampai hari ini saya menghargai dan mengakui tesis Kiai Imad sebagai sebuah hasil ilmiah yang tentunya atas nama ilmu. Ya saya hanya sedang menunggu antitesis dari RA misalnya, Rabithah Alawiyah, atau dari tokoh figur habaib, atau ada muhibbin yang alim yang menyusun antitesis sebagai diskusi yang ilmiah, yang elegan, yang bonafit, yang menarik. Persoalannya kan kemudian saya menjadi nggak nyaman sekali ketika Kiai Imad memunculkan suatu tesis, kenapa kemudian dibantai dengan pembunuhan karakter, ya, anak Sarman itu saya tersinggung sekali, karena saya kebetulan orang yang bukan anak siapa-siapa, tapi hari ini kadang dianggap siapa-siapa. Artinya ketika seorang yang berhasil menjadi orang bermanfaat, tapi bapaknya bukan siapa-siapa, pun dihina atas nama bapaknya, itu kan bukan seorang ulama, bukan orang besar. Sampai batas tertentu tuh saya menjadi kerasa banget, ramainya tukang marun beres. Aku sekolah ngaji terus lagi dibahasani ngomong, tiba-tiba Kiai Imad alim kemudian disebut-sebut anak kasar, itu kan menyakitkan saya, dan itu sangat-sangat tidak ilmiah. Siapapun yang ngendikan, seorang kiai sekalipun, respek saya langsung saya cabut. Ketika seorang Gus yang alim menghina Kiai Imad, bukan membicarakan ilmunya, bukan menentang dalam konteks ilmiahnya, tapi menghinakan seorang Imad karena dia merasa lebih putranya Gus, sementara Kiai Imad dikatakan hanya anak seorang bernama Pak Sarman. Itu kan enggak banget deh. Yang kita tunggu itu jawaban ilmiah. Jadi kalau dikatakan ini dalam kitab sezaman tidak disebut, bantah dong. Oh disebut, cari artinya, temukan kitabnya, disebut kok. Ini buktinya. Bahwa buktinya ke diskusi yang ilmiah. Apakah betul kitab itu ditulis di abad ke-4 atau ke berapa sesuai dengan yang sedang didiskusikan? Kalau perlu dibawa ke laboratorium, di radiokarbon dan sebagainya. Itu namanya diskusi, itu namanya ilmu. Yang saya temukan itu. Tapi ketika dari kubu ini malah kemudian yang nggak mengakui duriah Nabi, nggak ada orang Islam yang nggak mengakui duriah Nabi. Kita ini lagi mengatakan bahwa mempertanyakan karena ada sekian fakta. Udu orang ngakoni putunya Nabi, tapi Rika putunya putu kan itu loh. Kita kan kemudian dibawa, dibelokkan nanti. Kalau nggak mau zuriat Rasul itu nggak mahal Rasul. Kita mengakui Nabi itu punya Sayyid Hasan Husain, kemudian dari keturunannya menjadi para syarif, para sayyid. Misalnya kita sebut Sayyid Alwi Al-Maliki misalnya yang di muka itu, ya, atau yang kemudian yang di Nusantara kita sebut dengan syarif. Kayak Abdullah yang menjadi sebagainya. Yang saya itu kita mengakui ada di antara keturunan Rasulullah yang masih hidup yang disebut dzurriyyah itu. Nah, diskusi itu kan kemudian dari klan Habaib ini, apakah mereka nyambung nasab Rasulullah? Sebenarnya berangkat dari situ. Ini kok sudah sampai ke situ tentang apa namanya Kang Amin tadi fatwa itu kan banyak kita melebar. Tapi konsekuensi dari karena mereka sendiri yang melebar. Oh lagi cerita Kang, mereka butuh ini loh masalah dapat ini. Orang aku nih kok berarti kualat loh. Tujuh masa aku jenengan jawab bahwa aku putunya Nabi. Dasarnya kayak gini. Nanti kita kan yang nggak sepakat keluarkan hujah lagi. Yang sepakat hujah lagi. Lalu tiba-tiba melingkar menjauh. Karena menjauh karena melingkar akhirnya justru melebar lagi. Ya karena melebar itu justru semakin terkuat. Terkuat apa? Mohon maaf sekali. Terkuat perilaku yang ngeri sekali. Maaf Kang Miftah, saya tanya ini teman-teman saya semua ini menjadi saksi. Saya mau jawab dengan apa yang diyakini.
saya serius itu. Informasi yang begitu menyeruak terkait dengan ada oknum habaib yang begitu kita muliakan selama ini memalsukan makom atau kasus pemalsuan makom itu fakta apa isu? Fakta. Anda tahu jawab ini ya? Ini sahabat saya sampai pada saat itu sangat mengakui beliau. Saya tanya serius, karena saya memang belum pernah mendatangi langsung real ini loh makam yang dimaksudkan. Tapi saya 70-80-90% percaya dengan informasi itu. Nah malam hari ini saya ingin tanya kepada orang yang dalam hal ini punya informasi lebih karena beliau di apakah informasi tentang adanya makam itu adalah fakta? Nah beliau menjawab fakta. Kita kan yang mulai bersitu, sebenarnya kan nggak berurusan. Kita lagi cerita kita butuh naga butuh aja cerita tentang perilaku memalsukan makam, cerita tentang mohon maaf ya khurafat yang sebaiknya disampaikan oleh Kang Amin tadi dan lain-lain. Sampai kemudian pada apa yang tadi moderator sampaikan, walaupun kelihatannya guyon ya, mengenai apa yang khas Jawa itu adalah pendawiran. Ini kan di Mesir enggak kayak urusan itu. Nah, pada kasus ini sahabat sekalian, ya saya harus mohon maaf ya kepada yang misalnya berbeda pendapat dengan saya. Saya kebetulan lintasan-lintasan memori terkait dengan komunikasi, kebersamaan, nyambung saya dengan beliau Habib itu memang 90% bahkan lebih itu diwarnai dengan memori-memori yang tanda petik itu negatif. Sebagian besarnya tentu pendirian. Ya, saya ini tentu menjadi salah satu dari rumah yang menjadi alamat pasti gitu ya ketika beliau sedang tindakan itu mesti kesini. Ya. Sebenarnya di awal ya nggak ada masalah, tapi ketika kemudian angkanya meminta jauh di atas kemampuan saya sampai sering bertengkar dengan istri karena di Pirahora. Istri saya kan dengan keawamannya kan dia lebih wajib membuat anak bojo. Saya atas nama mahabbah di Rasulullah islah rezekikan sing Gusti Allah. Terus ngimami tahlil damel pesyaket belakang Habib itu satu sudah takutang duit. Kadang duit RT mau duit tabungan bocor diwakil ini. Selama ini kita menikmati itu sebagai sebuah ungkapan mahabbah kepada Rasulullah. Nah, maka ketika kemudian terbongkar seperti ini kan ya bagi saya menjadi sesuatu yang gelap sekali ya, bukan kenangan-kenangan yang gelap sekali. Juga dengan hal-hal tentang statement atau ngendikan beliau yang waktu nggak masuk akal segala. Saya ingat saya di sini saya belum bangun rumah ini ya. Kebetulan ini masih kebun kan kita ya. Kan kebun dibongkar baru sudah 3-4 tahun yang lalu. Saya pertama di sini tuh masyarakat bikin gazebo depan itu masih madep mulut. Ya, saya rutinkan dengan teman-teman yang kerso malam Jumat lawan Naria, malam Senin perjanjian. Nah 1-3 malam perjanjian di tengah perjanjian tiba-tiba datang 3 orang bayi muda itu. Langsung mencak-mencak nunjuk saya. Ganti aja dengan maaf ya saya sebut ya. Ganti aja dengan Simtud Duro. Ini lebih ampuh, sana lebih jelas. Nanti kalau Pak Simtud Duro ini pondoknya maju besar dan sebagainya. Nah saya sih waktu itu ya nggak jawab yang aneh-aneh, mau jawab pakai jawaban ilmiah juga saya nggak persiapan mutlak. Tapi nya ngapun tapi bulan kali wong tua tuh kata yang ini perjanjian menurut saya kecil betul. Nah tapi pilihan kata yang dipakai oleh beliau kenapa sih harus menghina Al-Barzanji itu? Kan bisa saja dengan pertanyaan yang lebih sopan misalnya orang tengah mana Simtud Duro apa itu? Kenapa kemudian mengatakan bahwa Simtud Duro itu lebih ampuh dan sebagainya? Itu yang kemudian menjadi pada waktu itu saya nggak ada, tapi catatan kan. Yang hari ini kemudian memori-memori hitam itu kan kemudian terakumulasi, iya dan terkonfirmasi sekarang bahwa ternyata budaya Simtud Duro, budaya bendera Tumpang Abimina, ya, budaya mania-mania itu dalam konteks pengalaman saya pribadi itu sesuatu yang lebih banyak mudaratnya. Pesantren An-Najah ini saya alma mater di situ, awal ngaji saya di situ. Itu pernah satu pagi Allah ya hambaki Bapak setelah itu pengasuh itu menghukum lebih dari 10 pesantren. Lebih dari 10 itu lebihnya banyak gitu ya. Karena apa? Wong bocah lagi pada ngaji kon ngapal apa tiba-tiba kemudian pada minggat untuk kegiatan yang sholawatan itu. Tentu ini jangan dipahami bahwa kemudian kita nggak suka sholawat, goblok kalau memahaminya itu kan. Tapi bahwa kenapa sih sholawat yang Rasulullah kemudian dibawa ke sebuah ritual, sebuah tradisi yang kemudian orang dibawa untuk fanatik kepada
yang lagi megang mic di panggung ya, dengan bahasa mania-mania disebarkan. Itu tadi bagaimana mindsetnya dibangun, ya, dibangun, dibawa, dikonstruksi dengan rupa untuk kemudian memahami agama itu. Nah, itu beberapa catatan-catatan tentang yang saya alami. Sampai saat ini saya tetap menahan diri untuk berusaha menjadi orang yang dewasa dalam pengertian saya masih menunggu ya antitesis dari teman-teman yang tidak sependapat dengan Kiai Imad, karena tesis dibentuk dengan antitesis nanti akan lahir sebuah sintesis. Itu ilmu. Ya, tapi kalau dibabat dengan kualat, dibabat dengan menjelek-jelekan pribadi Kiai Imad, siapapun begitu ada orang lawan itu saya langsung nggak respon. Karena dia berarti nggak berilmu, dia berarti nggak dewasa. Karena soal pendapat itu Imam Syafi'i kan udah mendidik kita. Pendapat itu ya ra'yuna sawab ya tamul khotoh, wa ra'yu ghairina ya khotoh ya tamul shawab. Pendapat saya yakin ini benar. Bahwa kemungkinan mau menyimpang kesalahan kekurangan pasti. Pendapat orang lain saya anggap salah, namanya lagi kita musuh perdebatan. Tapi bahwa di dalam iman kebenaran itu kan juga ada kemungkinan itu. Maka tidak ada ruang bagi kita berbeda itu untuk menghinakan personal. Ya, jadi saya ingin ingatkan di sini panjenengan yang misalnya masih begitu mencintai, mempercayai Rasulullah Rasul itu hak panjenengan. Teruslah belajar, teruslah membaca. Videonya jangan sing siji tok ya. Videonya teman. Tolong pakatannya dikirim ya. Videonya teman-teman. Ya, jangan pernah menghina tokoh Kiai Imad dan teman-teman secara personal. Sebaliknya ya, yang pro dengan Kiai Imad ya jangan pernah menghina personalnya kepada habaibnya maupun habaibnya, tapi kita analisa pemikirannya, kita analisa statementnya, kita analisa pendapat-pendapatnya. Ini supaya kita jadi tambah ngelmu. Ya, yang terakhir, bukan terakhir ya, saya mengomentari yang dari NU itu karena saya pengurus MBC. Jadi saya kira begini, karena memang keberadaan Habib ini kan kalau ditarik ke persoalan NU dalam konteks organisasi ya ini kan agak sulit ya, kita mau lewat pintu mana, kecuali keberadaan para Habib itu misalnya mohon maaf misalnya mereka adalah Bano ya, Bano dan para Habib, maka ketika ada seperti ini PBNU secara institusional itu wajib segera bersikap menurut saya. Tapi Habib ini kan personal bahwa ada Habib yang menjadi aktivis NU, ada Habib menjadi jamaah NU, ada Habib yang menjadi bagian dari NU, ada Habib yang menjadi bagian dari kegiatan yang berbahasa NU, itu saja. Maka kemudian menjadi wajar saya kira. Andaikan saya seorang ketua NU di tingkatan manapun ya, memang dalam ranah organisasi ya saya memang tidak mungkin hari ini mengambil sikap atas nama NU misalnya. Bahwa kemudian 1-2 PC yang menghentikan begitu ya saya kira ya monggo-monggo saja, tapi ya tentu tetap itu tidak bisa ditarik ke dalam sebuah ranah organisasi secara formal ya, karena keberadaan Habib juga bukan semacam lembaga atau banom atau masuk dalam ADART kan nggak ada. Nah lebih-lebih kalau bahasanya bahasa suudzon, mohon maaf ya, ini bahasanya bahasa suudzon, mohon maaf ya, kan menemukan tentunya di para pengurus itu tentu ada hubungan-hubungan tertentu dengan para Habib ini, sehingga kita maklum misalnya hubungan keilmuan. Kita kan punya teman yang misalnya alumni Yaman, ya piye alumni Yaman ya. Ya ilmu dan Pak Madan pahamilah, aja dibully teman-teman madu Yaman. Ya kemudian atau alumni Pasuruan ya gimana ya, tapi sebenarnya kalau boleh sama Andi, seorang yang alim, seorang yang cerdas ya, pernah ngaji di maaf saya sebutnya di As-Salafiyah di Pasuruan, kok ada waktu untuk tabarruk istifadah di pesantren yang lain. Sebenarnya mungkin akan berbeda. Soalnya kan hanya di Pasuruan tok, pulang langsung menikmati Menara Gading sebagai tokoh sing kabeh nyembah ya, kan kemudian menjadi tidak ada yang berani kritik. Jadi ini terus tabarukan di mana, istifadah di pesantren mana. Saya tadi kami misalkan beberapa pondok di Sirau, kan kemudian di Imam Syafi'i itu gurunya ratusan misalnya. Tentu saya tidak lagi mengecilkan, tapi maksud saya sealim itu kok menjadi, jangan pakai kata pokok loh ya, terlalu orang alim itu kok jadi sempit gitu loh ya, karena kebetulan gurunya hanya satu dulu ya. Andekan ada kesempatan untuk istifadah, nggak ada variasi. Sempat mungkin tabarukan di mana, istifadah di mana lain. Saya yakin karena itu kan mesti berpengaruh sekali kepada corak pemikiran ya, setidaknya kemudian ya
akan siap untuk tafahum ya, untuk terbuka diskusi secara fair, itu tidak kemudian langsung menjadi juru bicara satu kepentingan. Saya pribadi sampai ini Kang Miftah yang masih menikmati betul diskusi ini, maka saya terima sekali pengen memberikan satu wacana, dan saya harap ya dalam forum-forum yang lain dengan berani untuk memberikan itu. Toh ini saya begini kan, pada titik Kiai Imat saya sampaikan, sering sampaikan teman-teman saya sih begini, Pak Kiai Imat saya nggak kenal beliau, tetapi ketika seorang Kiai Zulfa Mustafa ini sudah clear ya, beliau dalam banyak video yang saya lihat tuh sampai ada kalimat dulurku. Maka tadi belum ketika ini waketum loh ya, waketum BPU itu kalimatnya ya bahasa tafsiran saya, mungkin karena saya lagi lebih pro Kiai Imat. Tafsiran saya Kiai Zulfa Mustafa itu mengakui kealiman Kiai Imat sebagai sama-sama putra Banten. Ya. Ada tokoh besar di belakang Kiai Imat semacam Abuya Muhtadi. Saya nggak berani main-main kalau sudah Abuya Muhtadi. Artinya ketika di belakang seorang Kiai Imat ada seorang sosok itu, yang nggak mungkin Kiai Imat itu acak-acak lah. Ya. Nggak mungkin. Kalau beliau acak nggak mungkin di sekali Yai Said Akil Siraj, orang yang disertasinya itu referensinya itu 1000 buku, yang Gus Dur saja mengakui kealimannya ya, dari dalam berangkat dari Kempek wis alim, di Lirboyo Mumtaz, di Kerapyak ya alim, kemudian dua di antara sedikit orang yang lulus dengan kumlot di Ummul Qura itu nggak banyak. Nah, kapasitas kealiman Kiai Said seperti kita tahu membenarkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imat, ini kan artinya bahwa Kiai Imat ini bukan sembarangan dari sisi ini setiap hari. Nah, maka saya sebagai orang yang sangat tidak layak untuk mengambil sikap dalam konteks sebuah fatwa, tapi bersikap secara pribadi. Kiai Imat ini ijtihad. Kita tentu semua paham tentang ijtihad itu. Andaikan benar, beliau berhak 2 pahala. Andaikan salah, Kiai Imat itu ijtihad. Andaikan salah, beliau dapat 1 pahala. Tapi terlepas dari apapun itu, kami para ustadz kampung itu betul-betul dimerdekakan oleh tesis beliau. Betul dimerdekakan ya, karena ya sudah tidak ada orang di Gawe Raja dari 100.000 kan nggak ada. Wong saya khatam kitab Wifik ya. Saya juga bakul Wifik yang karena sing percaya. Ibadah itu dia pentingnya Wifiknya salah menurut 100.000. Saya ngaji Wifik di Al Azhar apa namanya Allah ya Kiai Ishak itu kan. Saya kakak seperti Jambus sebenarnya dikaji belum saya di apa namanya di Al Azhar Grobogan itu. Lo kok tegak Wifik ngol, Wifiknya salah juga sama saya. Untung saya enggak. Nah, maksudnya ya itu kan alamat lagi itu kembali ke Pak Nur. Jadi dengan Kiai Imat seperti itu, andaikan salah, saya anggap beliau ijtihad dapat 1 pahala. Nah, ini benar dapat 1 pahala. Tetapi bahwa tesis beliau telah memerdekakan kami para ustadz kampung yang selama ini menjadi korban-korban bahasanya bendawi dan tadi itu menjadi kita jadi nyaman merdeka. Nah, moga-moga dengan sebuah keyakinan bahas KPKP pangeran ya kalau Gusti Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau bukan karena sesuatu yang energi yang luar biasa. Ya siapa sih Kiai Imat? Maka saya sepakat dengan kalimat yang disampaikan oleh narasumber bahwa ada sesuatu yang memang menggulir secara masif. Padahal mohon maaf ya, PWLS ini kan berdiri kemarin dan saya tidak melihat punya struktur yang kuat-kuat amat untuk menggerakkan ini. Saya misalnya tanpa difatwai oleh Gusmar, tanpa ketemu Gus Abbas, itu memang sudah ada kesadaran itu, ada perasaan itu. Yang tersentuh pemikiran-pemikirannya Gus Abbas kan saya kira tidak ada separuhnya dari gelombang besar yang hari ini menggelinding apa namanya tiba-tiba kemudian jadi mereka layas Habib ya dihormati biasa. Tentu para kiai kan bijak seperti itu ya, kita nggak mau benci tapi ya layan nih sangoni nyawoni kamu boleh punya itu orang diri kamu. Akhirnya kan begitu ya, jadi orang nggak takut kuat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah pernyataan pribadi ya, dengan tetap sekali lagi saya mengajak pribadi kepada saudara sekalian
tidak ada kebencian, tidak ada apa, tapi justru ini kesempatan kita belajar ya, kesempatan kita selama ini kan kita ngaji jarang kali menurut itu tapi ini munas nggak pernah dengar, memang itu nggak pernah dengar, tiba-tiba jadi kita mencari-cari sebatas yang kita mampu gitu ya, minimal yang buka-buka video. Selama ini kan video ini Sugiono pengen dilingi ya, sekali-kali jadi video sing apa namanya membuka ilmu ini kan masya Allah, ini hikmah yang luar biasa adalah kita jadi dipaksa belajar mencari-cari sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan kita masing-masing ya, pada akhirnya berpulang kepada kita masing-masing ya, yang sampai hari ini masih tetap anggap bahwa para habaib min dzati Rasulillah nggih monggo itu bagian dari sebuah keyakinan. Yang penting ya jangan sampai ta'assub akma, jangan sampai tadi kita terus mencari yang sementara mengikuti menerima tesisnya Kiai Imad itu juga sesuatu yang saya kira layak dihormati, namanya sebuah pemikiran ya, dan kepada narasumber yang kebetulan ya jelas karena beliau adalah bagian dari PWIRS ya, adalah orang yang sealih dan sehaluan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan teman-teman. Bagi kami terima sekali atas pencerahan, wawasan dan informasinya. Semoga ini menjadi tambahan wacana buat semuanya, dan mungkin lain kali juga akan kita hadirkan yang berbeda pendapat dengan beliau ya, untuk memberikan wacana yang kontra agar untuk bisa kita dengar, kita pelajari, dan juga tentu sah untuk kita kritisi, karena ilmu di mana-mana ya atau kesebaya itu harus dikompetisikan, harus dibenturkan. Itu tadi tesis lawan dengan antitesis akan muncul sintesis. Begitu Pak narasumber yang saya sampaikan. Ada yang kurang berkenan dengan kalimat yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tambahan dari Ketua CSA menjadi anak Unjuk Jalan Kulung ya perlu berapa. Ini gak ponakan Habib, masa Habib kok menjauh dari gini, kita udah pedok banget. Ail banget nih kalau sesuai ekspektasi. Kudunya cium tombol dong, ini udah. Bapak ada yang lain? Kalau yang lain tidak tahu, saya kembalikan ke narasumber. Kalau sosial barangkali silakan. Ya, baik. Saya sepakat dengan Kiai Musboni bahwa ya hadir ini kan tokoh di masing-masingnya lingkungan. Saya pikir memang harus ya, apapun yang datang sebagai sebuah ilmu, sebagai wacana harus diketahuikan. Apalagi persoalan nasab ini masuk ke Nahdlatul Ulama, lingkungan kita yang sehari kita geluti. Maka kalau tadi saya mendengar respon dari kawan-kawan semuanya ya bagus sekali. Artinya ini masing-masing udah ngikutin semuanya kan gitu. Amin, bahkan lebih detail dan sebagainya. Nah, harapan saya ini bagian penting CRA juga ya, membuka wacana, membuka wawasan kita terhadap isu-isu yang aktual ya, isu-isu yang penting kita ketahui sehingga kita menjadi lebih bijak. Tadi disampaikan yang pro juga harus belajar, yang kontra juga harus belajar, kita saling menghormati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya secara pribadi bukan ada kekeliruan, saya tentu mohon maaf. Sekali lagi saya matur nuwun, saya bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Moga-moga di bulan suci ini kita semua mendapatkan barokah. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada narasumber di CRA ini juga bagian dari apa ya, sayap dakwah, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, sehingga kita juga harus apa ya, ya tidak kemudian belum, kita harus belajar bagaimana pondok ini agar kita bijak ke depan. Terus ya kalau nanti kok
akan terbentuk PWI cabang CRA itu salah satu wadah. Bagus kalau menurut Terima kasih dan dari saya barangkali banyak kekhilafan, kekeliruan menjadi moderator yang sama sekali baru tahu ada tema seperti itu ya di sini. Kalau gitu ngawur matur ya berpengalaman. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Moderator dan juga narasumber yang sangat asik sekali. Pada malam hari ini kita diskusi interaktif tentang masalah polemik nasabah alawi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Cuman kayaknya kita rata-rata progi iman kok mendatangkan yang dari PWI ya kayaknya iya kurang. Kayaknya babak pertama alhamdulillah. Dan lain kali saya mohon pada Pak Ketua untuk bisa menghadirkan dari antitesis ya. Betul. Iya. Iya, sudah iman. Jadi mungkin yang masih agak ragu-ragu tentang masalah pengeremponan gue bisa jadi oleh sanadnya. Iya kan jadinya over maring Habib kan karena ada hal-hal yang menguntungkan. Iya. Masih hal yang menguntungkan, jadi itu sanad pengeremponan kan dari buka kita kan kayaknya jadi tambah mantap itu bisa dihadirkan. proses kali waduh maning tadi. Ya, udah sawal. Terutama bagi kita memang dalam tahap pencarian sebuah kebenaran, bukan lagi meyakini ini sudah pasti benar, tapi semuanya bagi yang masih muhibin ataupun bagi kita yang sudah menjadi pro iman pun tetap dalam rangka mencari sebuah kebenaran. Mungkin untuk acara diskusi pada malam hari ini telah kita jalani bersama dan mudah-mudahan membawakan manfaat yang besar. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Ini saya tidak tahu lain-lainnya apa. Lain-lainnya katanya sahur. Ya, makan sahur untuk semua saja bisa masuk ke dalam, bisa mengambil sesuai porsi masing-masing, monggo. Kalau seperti saya mau ujung ya tak. Acara sementara kami istirahatkan dari kami. Monggo Kang, Saya perintahkan monggo sedaya mawon. Yang ke toilet.